Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas kedua yaitu implementasi fungsi boolean dengan logisim. Di sini kami dari kelompok B18. Saya Mufika Widi Wulandari dengan NIM M0403241100 dan rekan saya. Astiate Talutan dengan NIM M0403241089. Oke, di sini kita akan mulai. Kami kelompok B18 itu mendapat pixel 3, 4, dan 5. Di sini saya akan menjelaskan untuk pixel yang ketiga. Pertama, kita menggunakan aplikasi Logisim. Di sini kita pertama masukkan inputnya dulu. Inputnya itu adalah W, lalu X, Y, dan Z. Lalu di sini kita juga masukkan outputnya, yaitu output itu adalah F. Setelah itu, kita bisa masukkan expressionnya atau SOP-nya. Di sini untuk yang pixel 3, SOP-nya itu adalah Y plus Z aksen plus W X aksen plus W aksen X. Ini udah sesuai, bisa kita enter. Lalu di sini kita bisa lihat truth table-nya apakah udah sesuai. Nah, di sini truth table-nya itu 0 di M1 dan M13. Di Logisim juga udah sesuai. Bisa kita lihat di sini 0 ada di M1 dan M13. Setelah itu kita bisa lihat minimize-nya. Ini grouping-nya. Grouping-nya juga udah sesuai. Ini yang merah di samping, terus yang biru ini sama kayak yang kuning di sini, terus biru ini sama kayak yang hijau, dan yang bawah ini sama juga. Setelah itu kita bisa langsung build circuitnya. Di sini kita bisa beri nama pixel 3. Nah, di sini hasil circuitnya ada di sini. Nah, ini sesuai yang expression tadi, bisa kita lihat ke sini Y, ini Y, karena ditambah, maka ini logic gate-nya itu yang melengkung. Terus ada Z aksen di sini, Z, terus aksen di sini. Ditambah jadi di sini melengkung juga. Lalu W dikali X aksen. Ini W, W ke sini. Yang ini, sorry. W, terus X aksen di sini. Karena dikali, maka ini logic gate-nya yang seperti ini. Lalu ditambah W aksen X. Ini W aksen dan X di sini. Oke, untuk pixel 3 seperti itu. Selanjutnya pixel 4 boleh dilanjut oleh rekan saya. Pixel 4 dan 5. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk pixel keempat, di mana pada tugas kemarin kita telah mengubah pixel-pixel yang diberikan itu menjadi dalam tabel seperti ini. Dan pada truth table ini didapatkan fungsi 0 pada M2, M3, dan M7. Dan setelah kami pindahkan ke dalam keymap berukuran 4 kali 4 ini, kami melakukan grouping yang mendapatkan hasil fungsi W, X, Y, Z sama dengan W tambah Y aksen tambah X, Z aksen. Dan kemudian fungsi ini akan kami masukkan ke dalam logisim. Dan kemudian kita enter. Di sini bisa terlihat. 5. 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
Di sini bisa terlihat dia hasil tabelnya sama dengan yang kita punya, yaitu 0 pada M2, M3, dan M7. Kemudian pada minimize-nya terlihat juga grouping yang terbentuk di sini sama dengan grouping yang kita buat. Kemudian kita akan membuat logic gates-nya. Nah, pada logic gates di sini dapat dilihat pada variabel W, yaitu variabel W langsung mengarah kepada operator OR, kemudian variabel X dia mengarah ke operator AND, dan variabel Y dia memiliki inverter dan dia langsung mengarah ke operator OR, dan variabel Z dia memiliki inverter dan juga dia mengarah ke operator AND bersama variabel X. Kemudian variabel X dan Z yang telah digabungkan dengan operator AND digabungkan dengan operator OR dengan W dan X akan menghasilkan output berupa F. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan untuk pixel kelima, yaitu pada tugas kemarin kita telah memindahkan pixel-pixel yang kelima pada font-font tersebut menjadi dalam table terus terus table menjadi seperti ini, yaitu hanya terdapat output F berupa 1 pada M1. Dan setelah kami pindahkan menjadi keymap 4 kali 4, didapatkan tidak terdapat grouping karena hanya terdapat em, fungsi satu pada table 4 kali 4 ini. Hanya berupa satu kotak. Dan sehingga didapatkan F, Y, X, Y, Z sama dengan Y aksen X aksen, Y aksen Z. Kemudian kita pindahkan ke dalam logisim. Kemudian di enter. Dan pada table juga terlihat di sini sama dengan fungsi yang telah kita masukkan di truth table. Kemudian pada minimize-nya dapat terlihat di sini hanya angka 1 doang yang diberi warna merah karena tidak dapat dilakukan grouping dengan angka lainnya. Nah, kemudian kita akan membuat logic gates-nya. Nah, pada logic gates ini dapat dilihat bahwa variabel W dia memiliki inverter dan langsung mengarah ke operator N, dan variabel X dia memiliki inverter juga langsung mengarah ke operator N, dan juga variabel Y dia memiliki inverter juga langsung mengarah ke operator N, dan juga variabel Z dia tidak memiliki inverter dan dia langsung mengarah ke operator N dan akan menghasilkan output berupa F. Itulah dia hasil presentasi kami tentang tugas logisim ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.